Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang soleh, dan yang solihah? Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali anak-anak, kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelajaran pada hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun kompetensi pada pelajaran 2 ini adalah memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan di sekolah. Yang kedua, memahami makna iman kepada Rasul Allah. Itu anak-anak, 2 kompetensi yang harus dicapai pada pelajaran 2 ini. Ya, kalian perhatikan di sini, tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami bahwa Allah itu ada melalui ciptaannya. Peserta didik mampu memahami dan mengamati ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui arti iman kepada Rasul. Peserta didik mampu mengetahui tugas Rasul Allah. Selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui jumlah nabi dan rasul yang perlu diimani. Peserta didik mampu mengetahui sifat Rasul Allah. Selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui cara beriman kepada Allah. Itu anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran pagi ini. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman. Ada berapa rukun iman? Anak-anak, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya di dalam hati adanya Allah dan diungkapkan melalui ucapan. Juga dilaksanakan dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Kemudian, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anak, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3 hal, yaitu melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui nama-nama Allah Asmaul Husna.
Ya, pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada contoh-contoh benda mati, ada contoh-contoh benda hidup. Di sini benda mati ada meja, ada kursi, ada bangunan rumah, ada gunung, ada komputer, ada bebatuan. Di sini juga ada contoh benda hidup, benda yang bernyawa. Ada pepohonan, ada bunga. Di sini ada hewan, kucing, ada ikan, dan ada manusia. Semua benda mati dan benda hidup ini semuanya anak-anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah disebut sebagai Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Allah juga merawatnya, Allah memelihara, Allah menjaga semua segala sesuatu yang ada pada kehidupan ini. Ya, ini jadi cara kita mengenal Allah, yaitu melalui adanya alam semesta. Nah, yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran anak-anak kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, di sini kita bisa mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 102. Ya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berjumlah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu satu. Kita harus senantiasa beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan beberapa derajat sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mempunyai nama yang baik yang berjumlah 99. Kita harus bisa menghafal Asmaul Husna dan mengamalkan Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna yang kita bahas pada pelajaran pagi ini adalah Al-Basir. Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah melihat segala sesuatu baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Allah melihat sesuatu
Mengenal Allah yang ketiga yaitu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik anak-anak berjumlah 99. Kita harus meyakini dan mengimani sekaligus menghafalkan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Baiklah anak-anak, untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada materi ini, yang pertama adalah Al-Basir. Apa Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Ya, Allah melihat sesuatu baik yang tampak atau yang tersembunyi. Allah bisa melihat sesuatu yang besar atau kecil. Di Allah itu Maha melihat. Kita bisa meneladani sifat Allah Al-Basir dengan cara kita menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik anak-anak. Dengan cara membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, dan juga bisa kita gunakan untuk melihat alam semesta yang sangat indah ini anak-anak. Untuk selanjutnya adalah Al-Adlu. Al-Adlu itu artinya Allah Maha Adil. Keadilan Allah anak-anak sangat mutlak, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Allah tidak membeda-bedakan agama, ras, suku bangsa, warna kulit, keturunan, kedudukan seseorang. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa yang maksud dengan takwa? Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya. Keadilan Allah diberikan kepada semua makhluk anak-anak. Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya maha besar. Allah maha agung. Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain anak-anak dalam menciptakan alam semesta ini. Allah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Allah juga memberikan kita rezeki yang sangat besar, nikmat yang sangat berlimpah, yang kenikmatan Allah tidak bisa dihitung oleh siapapun. Anak-anak, marilah kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim ini dengan cara kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih subhanallah, Allah Maha Suci. Ya, itu anak-anak cara kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Untuk selanjutnya adalah beriman kepada Rasul. Rasul adalah utusan Allah. Rasul adalah laki-laki pilihan yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul anak-anak adalah percaya dan meyakini adanya Rasul Allah. Kita sebagai manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semua Rasul menyeru agar supaya menyembah kepada Allah. Anak-anak, Rasul mempunyai tugas. Di antara tugas Rasul, di antaranya Rasul mengajak umatnya untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Rasul senantiasa
memberikan kabar gembira ataupun peringatan. Dan Rasul juga anak-anak mengajarkan kita untuk hidup bermasyarakat, bersatu, saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Jumlah Rasul yang wajib diketahui itu berjumlah 25. Mari kita baca bersama-sama 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah 25 Rasul yang wajib diketahui yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Rasul mempunyai sifat-sifat anak-anak. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang Rasul? Rasul mempunyai sifat wajib. Di antaranya sifat wajib Rasul ada 4 anak-anak. Apa saja? Yaitu sidik, artinya benar. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Dan fatona, artinya cerdas. Selanjutnya, sifat mustahil Rasul adalah yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Kemudian khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, kitman, artinya menyimpan atau menyembunyikan wahyu dari Allah. Selanjutnya adalah baladah, artinya bodoh. Jadi sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Selanjutnya, Rasul juga mempunyai sifat jaiz anak-anak. Sifat yang boleh dimiliki oleh seorang Rasul ada 1. Bagaimana bunyinya? Yaitu al-a'radul basyariyatu allati la tu'addi ila naqsib fi maratibihimul aliyah. Sifat-sifat seperti manusia pada umumnya. Seperti contohnya Rasul memiliki istri dan anak, Rasul butuh makan, minum, Rasul juga bekerja, Rasul juga mengalami sakit, dan selanjutnya Rasul juga akan mengalami kematian. Ya, itu anak-anak sifat-sifat wajib Rasul, sifat mustahil, dan sifat jaiz Rasul. Sekarang selanjutnya, bagaimana cara kita mengimani atau beriman kepada Rasul? Ya, kita sebagai seorang muslim bisa mencintai dan mengimani Rasul dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Selanjutnya, Rasul membenarkan berita yang disampaikan. Kemudian, kita bisa meneladani akhlak Rasul. Yang selanjutnya kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ya, itu anak-anak cara kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sebagai tugas terakhir setelah pembelajaran ini, anak-anak silahkan mengerjakan ayo berlatih soal 1 sampai 5. Silakan dikerjakan setelah pembelajaran ini, dan nanti bisa jawabannya bisa disampaikan atau dikumpulkan melalui grup WA anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan